Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Jateng Diem. Kantore tak brodong. Dengan ini podcast Jateng Diem menghadirkan salah satu dosen dari kampus Safin Patri. Dosennya siapa? Dengan Bapak siapa ini? Saputra Hadinata. Bapak Saputra Hadinata SEMM. Di kampus tersebut Pak Saputra mengajar prodi apa Pak? Kebetulan saya mengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi untuk program studi kesekretariatan dan perprotokolan, masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk kampusnya Safin di mana Pak? Kampusnya? Supaya mahasiswa atau pelajar yang sudah lulusan tahun ini bisa mendaftar di kampus tersebut, bisa diberitahukan alamatnya kemana? Baik. Jadi kalau Universitas Safin Patri itu alamatnya ada di Ketanen Trangkil ya. Trangkil, Bupati ke utara kurang lebih sekitar 10 kilo. Ya, 10 kilo kurang lebih sekitar itu. Di Trangkil, di sebelahnya pom bensin Ketanen. Nah, dari Universitas Safin itu berdiri baru sekitar 1 tahun yang lalu. Pendirinya siapa Pak? Pendirinya adalah ketua yayasan adalah Yayasan Bina Bangsa yang diprakarsai oleh Bapak Haji Saiful Arifin. Untuk asli dari Pati. dosen yang mengajar di sana ada dosen? Kalau rektornya Pak Dr. Murtono, maaf rektornya ya Pak Dr. Murtono. Pak Rektor ini dosennya jenengan Pak Rektor. Izin Bapak Rektor. Terus kemudian untuk dosen dan staf pengajar maupun staf kesekretariatan dan akademiknya kurang lebih sekitar 76. Ya, 76. Itu beda-beda prodi ya? Beda-beda prodi. Berapa prodinya apa aja? Kalau bisa Anda ada 16 prodi. Ya, Masih S1 Informatika, terus S1 Manajemen, S1 Hukum, ada S1 Keperawatan, Kebidanan, ya, terus kemudian ada yang D3 juga ada perkantoran, terus ada kesekretariatan maupun pemasaran, masih banyak lain, ada 16 prodi. Untuk tahun ini kuota pendaftar yang kemarin ya Pak, ya ini berarti sudah mencakup berapa mahasiswa yang Kalau berdasarkan data yang ada, karena ini masih taraf gelombang pertama ya pendaftaran untuk tahun ini, semester ini baru gelombang pertama, karena nanti masih ada gelombang kedua. Jadi ini gelombang pertama ini ada sekitar 300-an lebih, dan nantinya mungkin akan bisa menginjak sampai gelombang kedua bisa sampai 800, bahkan lebih dari 800 itu estimasinya ya. Yang baru masuk ini aja sudah sekitar 300. Untuk yang menonjol di situ biasanya mahasiswa yang mendaftar di situ itu kebanyakan mengambil yang prodi apa? Kalau di Universitas Safin kami lihat dari data kemarin itu yang menonjol itu adalah yang informatika, manajemen, ya, terus kemudian kebidanan, keperawatan, ya, itu yang paling menonjol sekali, yang umum, ya. Kebidanan, keperawatan, terus profesi. Bisa nggak Pak di situ untuk transfer? Misalkan dari perawat konvert ke bidang kebidanan Ya, bisa nggak semuanya juga? ya, kalau di Universitas Safin lumayan dari D3 ya, D3 kebidanan ya, atau D3 keperawatan yang mengambil S1 keperawatan atau kebidanan bisa kan ya. Karena dari Universitas Safin ini sendiri pun dulu adalah gabungan daripada 3 kampus. Jadi, mana aja Pak? Nah, ada dari ASMI Solo itu yang sudah lama berdiri ya, terus kemudian Teknik Tribuna Pati itu juga sudah cukup lama, tahun 2003. Terus kemudian Stikes Duta Gama Klaten itu berdiri tahun 2005.
Jadi yang paling lama itu dulu Setia Asmi Solo itu yang tadinya sudah berdiri tahun 1985, kemudian kembang lagi 2009 dan sekarang bergabung merger jadi satu, jadilah sebuah universitas terbesar ya. Saya katakan terbesar karena satu-satunya universitas di Pati ini. Belum ada universitas lain. Di Pati ya? Ya, di Pati. Baru satu-satunya ini adalah Universitas Safin Pati. Jadi, Safin. ya, Safin Pati yaitu dari Yayasan Binatang. Namanya kayak kan ya, kayak Bupati dulu ya. Agak Iya, aneh yang sedikit Safin, ya. Tapi bagus ya. Memang nama Safin itu adalah singkatan ya, singkatan dari beliaunya pendiri atau ketua yayasannya, direktur yayasannya itu Bapak Haji Saiful Arifin. Bupati. Ya dulu, kalau tidak salah dulu mantan wakil bupati. Oh, mantan ya, bupati. Ya, wakil bupati dulu ya. Jadi makanya disingkat Safin Saiful Arifin. Kayak nama saya, Ya. Arifin. Ya, kayak namanya Pak Arifin. Ini apa? Kan tadi sudah prodinya sudah disebutkan. Kan biasanya pelajar mau meneruskan kuliah itu kan mencari sesuatu kampus yang notabene itu loh akreditasinya dan biayanya gitu, Ya. Pak. Untuk akreditasinya itu di sana tuh biasanya tuh apa dan biayanya itu apa? Kalau untuk Universitas Safin sendiri itu dia terakreditasi A. Mbak ya? Ya. Baru Dan sudah baik, baik sekali sudah. Jadi terus kemudian untuk biaya murah itu di Safin adalah tempat atau sebuah kampus yang bisa dikatakan murah, ya murah tapi bukan murahan, ya, bukan murahan ya. Tapi karena supaya kita ini melihat adik-adik itu atau masyarakat yang tidak mantan bupati. ya bupati dulu ya. Jadi makanya disingkat Safin Saiful Arifin. Kayak nama saya, Ya. Arifin. Ya, kayak namanya Pak Arifin. Ini apa? Kan tadi sudah prodinya sudah disebutkan. Kan biasanya pelajar mau meneruskan kuliah itu kan mencari sesuatu kampus yang notabene itu loh akreditasinya dan biayanya gitu, Ya. Pak. Untuk akreditasinya itu di sana tuh biasanya tuh apa dan biayanya itu apa? Kalau untuk Universitas Safin sendiri itu dia terakreditasi A. Mbak ya? Ya. Baru Dan sudah baik sekali sudah. Jadi terus kemudian untuk biaya murah itu di Safin adalah tempat atau sebuah kampus yang bisa dikatakan murah, ya murah tapi bukan murahan, ya, bukan murahan ya. Tapi karena supaya kita ini melihat adik-adik itu atau masyarakat yang tidak dari ekonominya kurang, makanya kita perhatikan dari situ karena ada beberapa program beasiswa yang dikeluarkan oleh Universitas KIP ya, nah KIP maupun yang hafal Quran maupun banyak ya lain. Kalau kan di situ berarti terprioritaskan gitu ya, Pak ya? Iya, jelas. Supaya kita kan sudah kerjasama ya dengan sekolah-sekolah terutama yang dari Ma'arif, juga MUI juga sekolah dari Ma'arif bagi anak-anak yang berprestasi, terus kemudian hafal Quran itu berikan dispensasi atau namanya bisa dikatakan beasiswa. Pak dosen kan di situ kan Ramadan mahasiswa kan ada yang sudah lulus. Dari situ jebolan atau alumni dari Safin yang sudah bekerja. Itu gimana saja Pak? Maksudnya sudah ada nggak yang sudah bekerja di pemerintahan maupun di kedinasan supaya nanti para pelajar yang mau meneruskan ke universitas tersebut tuh, oh ya jebolan Safin kerja di sini. Sudah ada nggak Pak? Menurut pengetahuannya Bapak dosen, ada nggak Pak? Menurut pengamatan kami ya sebagai dosen di Universitas Safin, walaupun Universitas Safin di Pati ini baru berdiri tahun 2023 kemarin ya, sekitaran bulan Maret 2023 itu kita
kita sudah pernah wisuda ya, lebih dari 100 mahasiswa wisudawan dan wisudawati ya, kalau nggak salah sekitar 169 berapa itu 100 lebih lah. Itu terutama dari kebidanan, khusus kebidanan, keperawatan dan profesi serta nurse. Itu rata-rata mereka-mereka itu sudah pada kerja ya, kerja di sebuah instansi rumah sakit ya, ada yang masih baru lulus sekolah juga ada, tapi rata-rata mereka-mereka ini sudah pada punya pekerjaan di sebuah rumah sakit baik sebagai bidan maupun perawat, sehingga untuk melanjutkan perkuliahannya ini diambillah gelar S1 di Universitas Safin yang menjadi idaman ya, idaman terutama adalah di bidang ilmu kesehatan, itu adalah idaman di berarti sangat di samping biayanya murah tapi tidak murahan, terus kampusnya juga akreditasinya bagus ya. gitu. Jadi apa imbauan atau pesan Bapak dosen untuk masyarakat khususnya ya, bagi masyarakat yang kepingin kuliah tapi dengan ekonomi yang kurang memadai atau tidak atau terbatas kurang mampu. Gimana ya Pak? Silakan Pak. Bahwa Universitas Safin ini kan tadi saya katakan bahwa murah tapi tidak murah ya. Jadi terjangkau lah, biayanya terjangkau buat masyarakat yang tentunya dibandingkan dengan kampus-kampus lain, universitas lain dengan kompetitor kampus lain, mungkin kami dari Universitas Safin terjangkau buat masyarakat ya, terjangkau sekali lah. Makanya harapan kami supaya masyarakat, terutama adik-adik yang baru lulus SMA atau bagi para karyawan di sebuah perusahaan atau ada Pak ya kelas karyawan juga. Ini itu berangkatnya gimana Pak? Ya nanti tergantung kontrak belajar. Ya, tergantung kontrak belajar ya, dari kontrak belajar dengan dosen nanti bagaimana, nanti akan dilihat dari situ. Apa dulu untuk apa? Untuk ngejar supaya bisa ikut kuliah, bisa ngejar pendidikan, bisa ngejar S1, jenjang karir supaya bisa disesuaikan dengan jabatan pekerjaannya. Jadi kita cari masyarakat bukan cuma yang tidak mampu saja, yang mampu pun tetap akan di situ, gitu loh. Kita berharap mudah-mudahan masyarakat dengan berdirinya Safin di Kota Pati ini, Safin bisa menjadi sebuah universitas satu-satunya yang pertama di Pati, sehingga masyarakat di Pati tidak usah jauh-jauh kuliah di tempat atau kabupaten lain. Fasilitasnya apa Pak? Tadi belum disebutkan fasilitas biar Fasilitas. orang itu yang kepingin kuliah di sana itu tahu fasilitas yang ada di Safin kampus tersebut. Kalau fasilitas gedung jelas ya, Jelas. begitu mewah ya, gedung lantai 4 ya, dan sekarang ini sudah mau dibuatkan gedung lagi yang lebih. Terus kemudian laboratorium komputer ya, wifi khususnya. Kalau wifi itu kampus itu Ya mahasiswa kan wifi gitu. terus kemudian lapangan bola ya, karena di situ ada kelas-kelas adik-adik yang ukuran kelas SMP, SLTA ya hingga SD itu berlatih sekolah bola di situ ya, baik itu mulai dari kecil hingga sampai dewasa, dan rata-rata muridnya banyak dari luar Jawa juga yang sekolah bola ya. Jadi untuk fasilitasnya termasuk pusat kebugaran, olahraga lengkap. Nanti kalau saya mau lihat di sana boleh bebas ya, supaya bisa melihat bagaimana Universitas Safin itu fasilitasnya itu apa saja. Yang paling hebat di sana itu ada bentuk kayak asrama untuk kelas SLTA-nya ya. Tapi walaupun itu bukan mahasiswa, tapi situ saya baru lihat bahwa di Safin itu satu-satunya universitas itu muridnya maupun stafnya itu bisa makan gratis, bisa makan siang gratis. Itu program sekarang atau dari dulu Pak? Itu dari awal mulai berdirinya Safin ya. Kan kalau sekarang kan saya ada kayak program maaf Pak Presiden program kan saya gratis. Ya, itu berarti Ini sudah program dari Universitas Safin yang diprakarsai oleh Bapak Haji Saiful Arifin sama Bapak Dr. Murtono MPD. Jadi makan siang itu gratis. Pokoknya semua ikut makan. Kebersamaan itu ada antara dosen, antara rektor, antara ketua yayasan maupun dengan para mahasiswa dan anak didik. Yang paling hebat tingkat sosialnya. Itulah keunggulan
Ada yang disampaikan lagi Pak? Ya, saya hanya bisa menyampaikan kepada masyarakat ya, khususnya di Kota Pati. Iya. Jangan Pati saja Pak, kuliahnya kan Khususnya di Kota Pati secara umum ya, juga residenan Pati maupun di seluruh Indonesia. Ya. Saya berharap bahwa Universitas Safin ini universitas yang perkembangannya semakin pesat ya. Mudah-mudahan ini bisa membentuk sebuah universitas yang terakreditasinya tetap bisa dipertahankan supaya bisa jadi A, kemudian dengan dosen-dosen ya, pendidik-pendidik yang memang sudah terlatih ya, baik ada yang muda maupun yang sudah senior ya, itu sudah sangat terlatih sehingga ilmu yang ditularkan atau yang ditransfer kepada mahasiswa ini bisa sangat bermanfaat. Hanya pesan saya itu mudah-mudahan ingat dengan satu universitas yang ada di Kota Pati, yaitu Universitas Safin Pati satu-satunya. Itulah perbincangan kita dengan salah satu dosen yang mengajar di Universitas Safin Pati, Pak Toto, yang kemarin mendapat undangan dari kita untuk bincang-bincang di podcast Jatan Gayan. Mudah-mudahan bagi para pelajar yang nantinya lulus mengincar kuliah di Universitas Safin langsung mendaftar atau bisa menghubungi Bapak langsung ya, Bapak Toto Saputra. Sekian podcast dari Jatan Gayan yang berkata begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.